Kali ini saya akan memberikan tips untuk aplikasi CorelDRAW. Dalam sesi ini saya akan memberikan salah satu productivity tips, yaitu penggunaan shortcuts. Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu semua bahwa semua aplikasi berbasis Windows itu disediakan shortcut atau jalan pintas. Tentunya tidak hanya di Corel, Office, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, dan lain-lainnya. Semua ada shortcut. Untuk defaultnya, shortcut itu memang bisa diakses dengan berbagai cara. Tentunya adalah biasanya menggunakan kombinasi antara keyboard atau beberapa key dari keyboard, atau kombinasi atau hanya mouse, gestur mouse atau klik mouse, atau juga kombinasi antara keyboard dan mouse sekaligus. Beberapa aplikasi mensupport kombinasi antara mouse dan keyboard. Yang paling standar adalah atau defaultnya, shortcut bisa diakses dari menu yang di atas ini atau main menu ini. Indikatornya biasanya ada ya berunderline itu, misalnya ini view, ini V-nya ada garis bawahnya atau underline. Ini bisa kita gunakan Alt. Jadi kita tekan Alt, kemudian tekan V, maka dia akan muncul penggunaan shortcut ini. Jadi misalnya arrange itu bisa di Alt A. Demikian juga untuk yang sub menunya di bawahnya, ada O untuk order misalnya. Jadi kombinasinya misalnya jadi Alt arrange to order dari Alt A O. Nah, dan seterusnya. Ini yang paling basic atau default dari semua aplikasi berbasis Windows. Biasanya menggunakan cara-cara seperti ini. Dan juga ada juga beberapa yang sudah terlisting atau terprogram di atau bawaannya lah kira-kira dari setiap program itu mungkin berbeda-beda. Ada beberapa yang sama, terutama untuk operasional yang sama. Jadi misalnya Ctrl Z misalnya untuk undo. Ctrl P, kita yang biasa sering paling gunakan adalah copy and paste. Ctrl C, Ctrl V. Jadi sama di sini juga ada Ctrl C, Ctrl V. Ya, ini Ctrl V, Ctrl C, Cut, Ctrl X. Hampir semua aplikasi yang mempunyai fungsi cut, copy, paste misalnya seperti ini kebanyakan sama, standar atau standar Windows. Untuk CorelDRAW sendiri sudah ada juga yang standar atau sudah istilahnya baku. Jadi misalnya seperti ini, saya ambil dari salah satu website ini yang atau kita bisa juga ambil dari help. Sebenarnya kita bisa mencari lengkap daftarnya. Kalau mau Anda hafalkan ya dipersilahkan. Kalau memang hafal untuk beberapa pasti sudah hafal, karena misalnya Ctrl N untuk membuka membuka file baru, open, Ctrl O, save as, Ctrl Shift S, Ctrl S untuk save ya, dan seterusnya. Ini dibagi-bagi menjadi file, tools, edit, dan alignment. Ini yang default dari aplikasi Corel. Namun untuk keperluan productivity atau kecepatan, kadang shortcut ini kadang untuk beberapa teman-teman mungkin agak merepotkan untuk kombinasi tombolnya, karena harus kadang menggunakan dua jari atau dua tangan. Jadi untuk mempersingkat, kadang kita bisa membuat
jalan pintas yang lebih cepat lagi, yaitu ya tadi menggunakan custom shortcut. Jadi CorelDRAW bisa kita buat shortcutnya secara custom atau sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah kita bisa mengakses dari tools, option. Di sini di tab sebelah kiri ada pilihan ada workspace, dokumen, dan global. Kita klik workspace, kita klik masuk ke submenu customization, sub menu lagi command. Di sini ada general, nah di sini ada shortcut. Shortcut ini bisa kita lihat nanti di sebelah kolom ini, new shortcutnya, atau yang sudah terregister muncul di sini shortcut keysnya, currentnya. Jadi misalnya exportnya ini Ctrl E, bawaannya dari Corel, Ctrl E, import bisa Ctrl I, Ctrl I, open ini Ctrl O. Kalau Anda menginginkan Corel ini ditambah, tinggal ditambahkan saja, jadi tanpa menghilangkan defaultnya. Atau Anda tidak ingin menggunakan ini, ingin kita hilangkan juga tinggal delete saja. Kalau ingin ditambahkan misalnya Ctrl O, mungkin jaraknya Ctrl O itu antara tombol Ctrl dan O nya terlalu jauh dari kita kadang, jadi untuk mempersulit. Jadi kita pengen jangan terlalu jauh, misalnya kita tombol kita tekan misalnya cukup angka 7 misalnya, tapi ini sudah dipakai 7 kelihatan. Yang belum misalnya tanda sama dengan. Jadi kalau kita tekan sama dengan, tinggal kita assign. Jadi ada dua, yang defaultnya adalah Ctrl O. Shortcut berikutnya adalah yang kita buat adalah tanda sama dengan untuk open. Kalau sudah, tinggal kita OK. Ya, nantinya kita bisa tinggal kita coba sama dengan. Nah, dia akan muncul dialog untuk membuka file. Demikian untuk shortcut yang lainnya. Tentunya modifikasi ini adalah sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian untuk mempermudah pekerjaan Anda. Kalau saya sendiri kadang memang untuk shortcut yang sering kita gunakan, kita buat aksesnya tidak terlalu rumit. Jadi cukup bisa menggunakan satu tombol atau kombinasi dua tombol atau dua keys. Jadi supaya pekerjaan kita mungkin lebih cepat. Jika saya sendiri sudah membuatkan di sini terlihat ini adalah shortcut yang sering saya gunakan untuk pekerjaan Corel. Tentunya penggunaan ininya terserah teman-teman sekalian. Penggolongannya pun tidak terlalu sulit, jadi Anda tinggal melihat saja ini susunannya. Ini susunan urut sebenarnya file, kemudian edit. Jadi ketika Anda ingin mencari file shortcut tertentu, sebenarnya Anda tinggal cari saja di urutan sini, bisa standar sama. Atau kalau memang lebih hafal yang tampilan di menu ini, sebenarnya mudah, bisa saja diakses dari sini. Jadi misalnya Anda ingin mengakses grup misalnya, grup ini sudah ada Ctrl G, kita klik saja, otomatis nanti dia akan sudah muncul di sini Ctrl G. Jadi tidak perlu mencari lagi. Kemudian kita akses tinggal ke sini Ctrl G, baru kita buatkan shortcut key-nya. Tapi perlu diperhatikan adalah dalam pembuatan shortcut ini ada memang kadang bentrok atau konflik dengan shortcut lain. Jadi indikatornya, kalau kita misalnya membuat kontrol
Z ya, tentunya sudah tahu adalah untuk undo atau Ctrl C itu. Ctrl C misalnya untuk copy, ini berarti konflik dengan nah ini hindari seperti ini supaya terjadi konflik antara shortcutnya kita hindari. Jadi mungkin kita cari penggunaan tombol-tombol yang belum kita gunakan, itu saja. Tapi kalaupun Anda memaksa, tinggal sebenarnya nanti tinggal di navigate saja, nanti shortcut yang baru ini akan menggantikan shortcut yang lama. Kemudian kita akan dialihkan ke navigasi ke shortcut yang sedang konflik ini. Kemudian ingin harusnya kita ganti supaya tidak bentrok. Itu saja. Tapi kalau menurut saya sebenarnya tinggal kita cari saja penggunaan yang belum, misalnya tadi ini kita Ctrl G misalnya. Ini Ctrl untuk group object. Ini defaultnya Ctrl G, bisa kita ganti misalnya yang Ctrl Shift 3 misalnya, atau Ctrl Shift 3 karena hashtag atau cruise ini tanda pagar. Nah, kita bisa assign karena belum ada konfliknya, bisa kita tambahkan, kita assign, jadi nanti ada dua. Anda bisa menggunakan Ctrl G yang defaultnya atau Ctrl tambahan atau Ctrl yang kita custom sendiri. Dan harus di OK supaya dia tersimpan di dalam workspace kita. Nah, nanti untuk tombol-tombol yang lainnya kita persilakan Anda tinggal mencari sesuai dengan keinginan. Itu untuk shortcut. Kemudian untuk kadangkala dari semua toolbar ini sebenarnya ada beberapa yang jarang kita pakai dan ada juga yang sering kita pakai. Kalau saya sendiri kadang tidak hampir semua tools sesudah yang dibutuhkan saja, jadi kita bisa gunakan yang sering kita gunakan, kita kumpulkan jadi satu. Nah seperti ini, tools yang sering saya gunakan, saya buat saya kumpulkan jadi satu supaya aksesnya lebih cepat. Jadi saya tidak perlu mengarah ke seluruh workspace kita mencari-cari, tapi kita bisa kumpulkan sesuai dengan keinginan kita. Caranya sama, ini berhubungan juga dengan tadi shortcutnya juga. Ada option, workspace, customization, command bar. Kita harus membuatkan satu panel sendiri yang untuk menempatkan di mana nanti tools ini kita tempatkan. Jadi misalnya kita buat saja new baru, kita isi nama tool baru misalnya. Oke. Sorry, ini bisa kelihatan. Oh, di sini. Ya. Ya, ini kelihatan. Kita kembali lagi. Atau tadi cari kalau untuk customisasi, option tadi, option workspace, customization, command bar, atau bisa langsung dari sini tools, customization. Sama. Ini kita tool baru. Kita ke command. Jadi misalnya saya ingin menambahkan yang sering kita gunakan misalnya tools extrude. Ada dua cara untuk mengakses mencari toolsnya. Bisa kita dengan cara klik tools mana, menu dari mana, extrude. Kemudian di sini sudah akan muncul extrude di sini. Nah, ketika sudah muncul di sini, sesuai dengan kita, bisa kita drag langsung ke panel yang kita buat tadi. Yaitu tadi panel tool baru tadi.
Ada lagi misalnya tools untuk kontur, klik ya. Atau yang sering kita gunakan adalah tools transparansi. Bisa kita tambahkan sini ya. Sampai sesuai dengan apa saja tools apa saja yang ingin digunakan tadi. Cara tadi menggunakan di sini atau menggunakan fungsi dari search ini. Jadi misalnya Anda mencari dari open, di sini akan dipilihkan tools yang mengandung kata-kata open palette, multibar, atau yang lain misalnya undo. Ini undo ya, undo. Jadi ada berbagai cara. Atau kalau Anda ingin mencari dengan all menu, nanti diurutkan secara abjad alfabetik ya. Misalnya Anda mencari undo ya, Anda harus ke bagian U, RSTU ya. Ini undo ya, Anda tinggal drag sana. Kalau sudah kita oke, kemudian baru kita tempatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sehingga ketika membuka file baru atau mengedit file, tools ini sudah selalu ada di sini. Sebagai contoh, kalau tool yang saya gunakan setiap kali ini snap to none, snap to guideline, snap to object, transparency, drop and shadow, change case, show text frame ya. Ini tools yang kita buat atau kita custom. Tentunya ini juga mengandung shortcut. Sebagai contoh ini tadi change case alt 5, create boundary alt 7 ya, kita bisa sesuaikan dengan keinginan kita. Oke, demikian guys tips ini, semoga bisa bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi di tips Corel atau tips aplikasi yang lainnya. Terima kasih.